Ada banyak sekali pupuk maupun jenis ZPT yang digunakan untuk mempercepat atau merangsang tanaman cabai juragan berbuah. Jika selama ini, yang sering juragan terapkan dengan pemupukan, dengan lebih menekankan penggunaan tinggi fosfat dan kalium di fase bunga dan buah. Memang itu merupakan cara yang tepat, namun akan lebih maksimal lagi buahnya, bisa dengan menambahkan ZPT. ZPT ini, untuk mencegah terjadinya gugur bunga dan buah, serta akan memperbaiki mutu buah. Sehingga hasil akan meningkat, dengan peningkatan hingga 50%. Saat tanaman cabai juragan memasuki fase berbuah, juga memerlukan beberapa nutrisi untuk mempercepat pembuahan, dan melebatkan bunga maupun buahnya. Berikut tips dan cara, agar tanaman cabai juragan cepat berbuah. Satu, mengurangi pemberian pupuk yang mengandung nitrogen. Begitu memasuki berbunga, atau sudah muncul bakal bunganya, maka penggunaan pupuk nitrogen dikurangi. Namun pengurangan ini harus bertahap, jika langsung dikurangi yang begitu banyak, bisa jadi malah tanamannya menjadi stres, seperti daun menguning, kering dan akhirnya rontok. Tidak hanya pada daunnya saja, namun juga pertumbuhannya menjadi melambat, lemah dan kerdil. Akibatnya, produksi bunga dan buah pun akan rendah. Jika juragan menggunakan pupuk secara tunggal seperti urea, maka dosis aplikasian dikurangi menjadi 1 sendok makan per liter. Atau bisa juga dengan NPK berimbang, seperti NPK Mutiara 16-16-16. Dengan melarutkan 1 sendok makan dalam 1 liter air. Dengan rendah nitrogen dan tinggi unsur fosfat dan kalium, yang sangat disarankan penggunaannya untuk merangsang buah cabai. Juragan juga dapat dengan aplikasi pupuk daun gandasil B. Karena sudah lengkap mengandung 3 unsur, serta dilengkapi dengan unsur mikro maupun vitamin. Untuk dosis aplikasi dengan gandasil B, sebanyak 1-3 gram per liter, atau sekitar 1,5 sendok teh per liter. Juragan bisa pilih jenis pupuknya, ingin dengan pupuk urea, NPK 16-16-16, atau dengan gandasil B. Dua, perbanyak fosfor atau fosfat. Jika nitrogen perlu dikurangi, pada fase pembentukan bunga, kita perlu menggenjot asupan fosfor. Unsur fosfor ini penting untuk pembentukan buah cabai, namun unsur ini lebih ditekankan untuk merangsang bunga, agar bunga lebat dan tidak mudah rontok. Peran lainnya dari fosfor, yaitu merupakan komponen penyusun dari beberapa enzim dan protein, serta berpengaruh pada pertumbuhan akar, sehingga daya serap air maupun nutrisi lainnya akan berjalan lebih baik. Sehingga proses pembentukan bunga maupun buah akan maksimal. Untuk merangsang bunga cabai, juragan gunakan saja pupuk MKP dari Pak Tani. Dengan kandungan tinggi fosfat, sekitar 52%, dan kalium 34%. Cukup dengan 1 sendok makan per liter, untuk diaplikasikan secara penyemprotan. Dapat juga secara kocor maupun tugal. Bisa juragan pilih, pakai caranya yang gimana. Tiga, tinggikan pemupukan kalium. Selain unsur fosfor, unsur lainnya yang dominan dalam pembentukan buah cabai adalah potasium, atau lebih dikenal sebagai kalium. Kebutuhan kalium akan meningkat begitu masa pembuahan. Dan tanaman menjadi rakus kalium, terutama pada saat buah cabai sedang proses pembesaran. Kalium berperan dalam merangsang buah dan mencegah kerontokan buah, serta dapat meningkatkan kualitas buah cabai juragan, baik dari segi bentuk, besar,
warna maupun rasa. Sebab, kalium akan mengatur berbagai kegiatan unsur mineral, contohnya magnesium dan kalsium, serta membantu proses transportasi glukosa dalam tanah. Ternyata kalium tidak hanya untuk merangsang buah cabai saja, namun dapat jadikan tanaman juragan lebih tahan dari hama dan penyakit. Begitu tanaman cabai juragan muncul buah kecil, maka aplikasikan pupuk KNO3 putih atau pupuk tinggi kalium lain. KNO3 putih terkandung kalium 45% dan nitrogen 13%. Untuk merangsang pembuahan cabai dengan melarutkan setengah sendok makan per liter. Yang diaplikasikan saat tanaman juragan sudah muncul buah, sampai tanaman panen. Biasanya pemberian pupuk ini dilakukan jika tanaman cabai juragan sudah menunjukkan sekitar 50–60% berbuah. Beri rangsangan hormon atau ZPT. Ada ratusan hormon atau zat pengatur tumbuh untuk tumbuhan. Baik yang dihasilkan secara alami oleh tumbuhannya sendiri, maupun yang dihasilkan oleh non-tumbuhan, atau dibuat secara sintetis oleh manusia. Hormon atau ZPT yang dihasilkan sendiri biasanya dalam jumlah yang sangat sedikit. Dalam meningkatkan jumlah buah, dengan memperbesar persentase bunga jadi buah, dan peningkatan bobot buah, juragan bisa menambahkan pengaplikasian gibberellin. Pemberian gibberellin juga dapat mencegah bergugurannya bunga dan buah. Maka jumlah buah akan meningkat, dengan ukuran buah yang lebih besar serta berat. Dengan ZPT GibGrow, terkandung asam gibberellin 10%, digunakan sebagai campuran pupuk tadi. Semprotkan secara merata, dengan melarutkan 1 gram dalam 16 liter air. Atau bisa juga juragan aplikasikan ZPT atonik yang mengandung 3 bahan aktif sekaligus. Yang juga dapat meningkatkan jumlah buah maupun bobot buah. Gunakan dengan dosis 1 ml per liter untuk disemprotkan pada tanaman. Dengan interval semprot setiap 7–10 hari sekali. Dapat diaplikasikan bersamaan dengan pemupukan KNO3 putih. Aplikasikan mikroba penyubur. Mikroba penyubur ini bisa didapatkan di alam, seperti Azotobacter, Rhizobium, Penicillium, Bacillus dan lainnya. Semua mikroba penyubur tersebut bisa juragan dapatkan dalam PGPR, seperti Florawan. Dengan konsentrasi penggunaan 1–2 ml per liter, untuk diaplikasikan setiap 1 atau 2 minggu sekali. Dapat diaplikasikan bersamaan dengan pemupukan maupun ZPT tadi dengan sistem penyemprotan. Mikroba yang terkandung dalam pupuk tersebut akan menyuburkan tanah. Dengan cara mengaktifkan potensi-potensi mineral tanah yang tersembunyi dan tidak berfungsi. Mereka bekerja dengan caranya sendiri, dan hebatnya bisa mengembalikan kondisi tanah dalam waktu yang relatif singkat. Untuk pengaplikasian, dibagi menjadi 2 tahap, sebagai perangsang bunga terlebih dahulu. Dengan mencampur pupuk NPK 16 dengan MKP dan Florawan yang diaplikasikan, berinterval 1 minggu sekali, sampai tanaman berbuah. Kemudian aplikasikan tetap dengan NPK 16 ditambah KNO3 putih, atonik dan Florawan. Yang diaplikasikan, apabila tanaman sudah berbuah 50%, berinterval 7 hari sekali sampai pemanenan. Penggunaan jenis pupuk atau ZPT tadi bisa juragan ganti, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Semoga cara ini bisa meningkatkan dan mempercepat proses pembuahan cabai juragan. Hasil bisa saja berbeda, tergantung kondisi tanaman juragan maupun faktor dari luar. Kiranya sampai sini saja penambahan pengetahuan kali ini.
Sampai jumpa lagi di lain pembahasan.